webinar bisa bincang santai bersama pembina PPG Pusat pada malam hari ini yang begitu luar biasa. Kami lihat dari studio utama ya, pesertanya sudah lebih dari 1000. Ini dari 1000 aja masih banyak yang ngantri lagi di belakang. Insya Allah akan kita buatkan lagi ya 1000 lagi untuk channel Zoom berikutnya untuk bisa menampung Bapak Ibu semuanya yang belum bisa masuk, agar bisa mengikuti acara bisa bincang santai bersama pembina PPG Pusat pada malam hari ini, yang insya Allah juga nanti akan kita rekam dan kita masukkan di channel YouTube PPG Official. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yaitu menjadi orang tua tangguh di masa pandemi. Dan di studio telah hadir bersama kita semuanya yang kami hormati beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Thayyibun SH MM di samping saya. Kemudian yang kami hormati beliau Bapak Kiai Haji Haryono Ihsan SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Akmaluddin Akbar yang di sini akan mendampingi Bapak Ibu semuanya ya untuk sebagai host ya, membawa acara, memandu acara pada malam hari ini yang semoga nanti bisa memberikan banyak manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Baik, Pak Yai Thayyibun, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Pak Haryono, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Wajah-wajah beliau ini memang ya sangat familiar ya bagi kita semuanya. Mungkin yang jarang terlihat adalah wajah saya gitu ya. Baik, di masa pandemi ini tentu banyak sekali ya tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama, yang tentunya ini semua bukan hanya dirasakan oleh diri kita saja, tapi mungkin oleh seluruh manusia ya di muka bumi ini ya, tidak satupun mungkin yang di situ terlewatkan, semua hampir mengalaminya. Terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana di era pandemi sekarang ini sekolah tidak memungkinkan untuk tatap muka, sehingga anak-anak harus belajar di rumah, sehingga orang tua pun lebih banyak berkumpul bersama dengan anaknya di rumah, yang ternyata ini justru juga menimbulkan problem-problem atau permasalahan-permasalahan baru gitu ya. Dan yang biasanya anak-anak itu kalau di sekolah itu, kalau di rumah itu happy gitu ya, kalau liburan itu happy, tapi ternyata dalam kondisi seperti sekarang ini mereka mulai merasa jenuh atau bosan dan pengen segera kembali ke sekolah, meskipun kondisinya belum memungkinkan. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini saya pengen tanya nih Pak Yai Thayyibun ya, dan juga Pak Yai Haryono, kira-kira hikmah pandemi bagi orang tua dan anak dalam kondisi seperti sekarang ini seperti apa? Mungkin Pak Yai Thayyibun bisa menjawab terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan hikmah dari pandemi ini, yang pertama yang harus dimengerti bahwa Allah menurunkan sesuatu itu pasti punya tujuan. Ya, Allah berikan cobaan, kalau bahasa hadisnya ta'un ya, kalau bahasa Indonesia wabah, kalau bahasa asingnya pandemi ya, corona itu bahasa luar dunia ya, asing. Kemudian apa namanya, kalau bahasa Jawa pagebluk ya, bisa disebut pagebluk. Ini pasti Allah punya tujuan. Tapi yang harus dimengerti bahwa semua yang dikehendaki Allah ini pasti Allah bermaksud baik kepada orang yang baik dalam arti iman. Ya, dari pasti ada tujuan Allah tuh menurunkan sesuatu, pasti ada hikmah yang baik bagi orang yang beriman. Bagi orang tidak beriman mungkin ya menjadi sebuah peringatan atau adab dan lain sebagainya. Ini yang harus dimengerti dulu, sehingga kita harus bisa mengambil hikmah ya, hikmah yang ada ketika kita biasanya sering ditinggal anak ke sekolah, orang tua yang bekerja ya tidak ketemu dengan keluarga. Nah sekarang bisa terkondisikan anak berkumpul dengan orang tua di rumah. Hikmah yang pertama, bahwa sebenarnya pendidikan nomor 1 itu adalah keluarga. Sekolah itu nomor 2, di majelis taklim nomor 2. Yang pertama adalah keluarga. Berarti salah satu hikmah yang bisa diambil adalah orang tua bisa menanamkan pendidikan langsung 24 jam bisa dimanage di rumah itu oleh orang tua sendiri.
Ya, jadi apa namanya, yang biasanya itu waktu-waktu mencari untuk mengarahkan anak itu agak sulit bertemunya kedua orang tua dengan anak, sekarang bisa di-manage oleh orang tua karena 24 jam sama-sama di rumah. Ya. Kalau biasanya orang tua itu akan mengajari cara makan yang baik sesuai dengan apa namanya aturan agama, bisa berkumpul dengan orang tua bersama-sama di sebuah meja berdoa, selesai berdoa bersama, itu sulit diwujudkan karena anak sedang makan siang di sekolah, pagi-pagi mungkin juga tidak bisa karena keburu sekolah. Nah, kemudian sore mungkin orang tua juga belum pulang. Nah, setelah sekarang ini bisa untuk mendidik anak langsung, cara-cara makan yang baik, mendidik anak untuk bisa membersihkan piring, sendok sendiri, ya, cara mendidik anak bagaimana langsung mengawasi kalau anak masih kecil menata apa namanya kamar tidurnya di rumah, orang tua bisa mengawasi karena tidak tergesa-gesa kemana-mana, tidak keburu sekolah, dilihat, bahkan ikut membetulkan, ikut mengajari cara-caranya bagaimana, sama-sama diajari membersihkan rumah, dan sekaligus di rumah itu ya bisa mengajari sopan santun, akhlak yang mulia, menanamkan budi pekerti yang luhur di rumah itu bisa full dalam waktu 24 jam. Nah, ini sehingga orang tua harus bisa memanage waktu 24 jam itu kapan-kapan waktunya, karena masih ada waktu di situ. Anak-anak yang sekolah, yang punya anak sekolah itu ya, itu ada apa namanya pelajaran daring dari sekolahan, ya PR. Kalau masih SD biasanya PR itu diberikan pada anak, tapi yang mengerjakan orang tuanya, mendampingi. Orang tua kadang marah-marah karena orang tua juga nggak bisa, ya. Karena sekarang itu soal di SD itu seperti S2 sekarang itu ya, karena gurunya dituntut untuk S2 sehingga soalnya ya kayak S2 sekarang itu, sehingga orang tua jadi bingung. Nah, ini mendampingi anaknya, waktu-waktu selain mengerjakan PR-PR atau pekerjaan di sekolah itu bisa dimanfaatkan untuk mendidik anak langsung, mengawasi wudunya anaknya itu betul apa belum, ya, bagaimana sholatnya anak itu gerakannya sudah betul apa belum, waktu bisa terfokus. Karena apa? Karena tenang di rumah, tidak diuyak oleh pekerjaan apa-apa. Ya, bisa mengawasi masalah ibadahnya, ketertiban mengajinya, ketertiban membaca Qur'annya. Bahkan mungkin kalau orang tuanya itu memang punya apa namanya ya kalian mubaligh apa, bisa menyimak bacaan Qur'an anak-anaknya. Ya, bisa memberikan pengertian-pengertian bermacam-macam dalam hal mendidik anak di rumah itu. Itu luar biasa manfaatnya. Karena kita harus bisa memanfaatkan, insya Allah pandemi ini tidak terus berjalan terus-menerus, tidak terus di rumah bersama anak terus, pumpung. Ini masih bersama-sama di rumah, dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengajari anak-anak hal yang seharusnya disampaikan tapi nggak ada waktu untuk menyampaikan. Nah, itu apa namanya sangat-sangat beruntung. Tadi saya katakan, apapun yang terjadi Allah memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya, kita bisa bersama-sama anak. Kalau anak-anak kecil atau itu bisa bermain sama anak-anak sambil mengajari. Ayo betulkan mainannya, dirapihkan, ditata yang rapi. Itu kalau masih anak-anak. Ya, kalau sudah besar diajari yang tingkatan di atasnya, membersihkan rumah, menata rumah. Ya, itu saya kira waktu yang sangat tepat sekali untuk orang tua untuk memanfaatkan karena pandemi ini berkumpul bersama-sama di dalam keluarga. Oke, ya. Luar biasa. Sementara itu. Jazakallahu khairan Pak Yai Thaibun. Selanjutnya Pak Aryono mungkin menambahkan, silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Mas Akmal. Juga kepada semua pemirsa saya ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan, antusias yang luar biasa ya, untuk acara kali ini. Pada saat ini betul-betul kita mendapat cobaan dan musibah dari Allah yang betul-betul menjadi cobaan dan musibah yang luar biasa dalam kehidupan manusia saat ini, di mana jangkauan wabah COVID-19 ini berdampak ke seluruh penjuru dunia, kemudian juga mengakibatkan merosotnya perekonomian,
juga data yang sampai tanggal 26 kemarin saya lihat di Indonesia tercatat 700.097 orang yang terpapar COVID, kemudian 20.847 meninggal, kemudian yang sembuh 570.000 sekian, kemudian sisanya yang saat ini masih dalam proses penyembuhan. Yang perlu kita pahami juga bahwa musibah semacam ini ada kalanya karena perbuatan manusia itu sendiri, sebagaimana difirmankan oleh Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di muka bumi itu akibat ulah tangan manusia. Namun di sisi lain, kejadian semacam ini juga bisa jadi ujian murni dari Allah sebagai bentuk cintanya kepada hambanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah cinta pada sekelompok kaum, Allah memberi ujian pada mereka. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dalam kesempatan ini, bagi orang tua sendiri tersedia waktu yang banyak untuk bisa lebih dekat pada keluarganya, yang selama ini keluarga kehilangan waktu, momen berkumpul. Orang tua sibuk, orang tua menjadi jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Juga ada yang bergaya seperti pengacara, pengangguran banyak acara, Mas, ya, sehingga keluarga banyak yang terlewatkan. Kemudian hikmah yang lain, orang tua menjadi tahu keadaan anak, keadaan keluarga. Oh, ternyata anak saya sholatnya kurang tertib. Oh, ngajinya anak saya ternyata belum mampu. Saya kira selama ini anak saya ngajinya tertib, ternyata kemampuannya juga belum maksimal. Orang tua menjadi tahu. Yang ketiga, hikmah untuk orang tua, dengan tahu keadaan seperti itu, orang tua bisa mensikapi langkah apa yang perlu diambil untuk putra putrinya. Sedangkan untuk si anak sendiri, ada hikmah yang bisa diperoleh, bisa menjadi dekat dengan orang tuanya. Kemudian anak merasa ada waktu kebersamaan dengan keluarga. Kemudian anak bisa curhat kepada orang tua. Kemudian anak mungkin bisa menemukan solusi dari orang tua yang selama ini jarang ketemu, jarang bicara. Ketika sekarang bisa bertemu, bisa bicara, ternyata solusi itu bisa diperoleh dari orang tuanya. Insya Allah gitu, Mas Akmal. Baik, jazakallahu khairan Pak Haryono gitu ya. Jadi kalau saya menangkap tadi dari penyampaian Pak Yai Thaibun, Pak Yai Haryono, memang ternyata di sini kalau bisa kita ambil hikmahnya ya, dengan kondisi pandemi seperti ini, orang tua bisa dekat dengan anak. Dan ini saya ingin tanyakan ke Pak Yai Thaibun, yang notabene beliau itu juga pernah menjadi kepala sekolah teladan ya, tingkat nasional. Pengalaman Pak Kiai sebagai kepala sekolah, sebagai guru gitu ya, yang dalam kondisi pandemi seperti ini akhirnya orang tua pun praktek jadi guru di rumah kan gitu Pak Kiai ya. Yang biasanya pokoknya hanya pasrah, ya sudahlah diserahkan ke sekolah, selesai kan seperti itu. Tapi dalam kondisi sekarang ini ternyata akhirnya orang tua menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan di mana orang tua akhirnya harus mendidik secara langsung kepada putra-putrinya di rumah. Nah mungkin Pak Yai bisa berikan ini gambaran untuk motivasi kepada orang tua biar tidak putus asa gitu ya, biar tidak kemudian di situ merasa bosen, jengah, akhirnya merasa lelah karena harus mendidik putra putrinya, dan sekaligus mungkin bisa diberikan tips-tipsnya Pak Yai. Ya, jazakallahu khairan. Gini Mas Akmal, jadi pertama orang iman itu harus mempunyai sifat husnudzon billah, positive thinking. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana keluarga itu bisa selalu mengkondisikan, terutama orang iman ya, itu selalu happy dalam suasana apapun. Selalu happy dalam suasana apapun. Ya, karena kembali lagi saya katakan tadi, semua yang terjadi itu bagi orang iman pasti ada hikmahnya. Nah, dengan adanya pekerjaan-pekerjaan yang disampaikan guru di rumah, orang tua menjadi tahu, ya, seperti ini orang sekolah itu ternyata susah. Padahal ini
materi di sekolah yang diberikan kepada anak-anak lewat daring itu hanya berapa persennya. Ya, jadi tidak sehari itu umpamanya ada pelajaran 8 mata pelajaran atau ada 4 guru terus semua 4 guru hari itu ngasih tugas, tidak. Maksimal itu tugas itu hanya ada 2 mata pelajaran. Tapi ketika saya jadi kepala sekolah memang saya melarang guru itu memberi PR. Sekolah dirampungkan di sekolah, selesai. Di rumah urusan anak di rumah dengan orang tua dan dengan masyarakat. Jangan di rumah di sekolah pagi sampai sore, pulang ngerjakan PR lagi padahal mata pelajaran 19. Masih SMA. tambah les lagi, Pak. Ya, masih tambah les lagi. Jadi malam sore les, sampai di rumah itu les lagi, malamnya ngerjakan PR. Jadi makanya anak-anak Indonesia itu tidak bisa tinggi. Semua pendek-pendek, cari pemain sepak bola 11 saja tidak bisa yang tinggi, cebol-cebol semua karena kepenet matematika sama fisika sama kimia itu tadi. Ya, dari SD itu sudah pertanyaannya ke S2. Apakah fungsi tulang belakang itu SD kelas 2. Lah maca soal itu remuk ya, apalagi suruh mengerjakan. Wong tua tambah judek gitu. Iki opo soal seperti ini. Nah, itu sudah akhirnya sekolah itu tidak jadikan minter orang, jadi judekan orang sak pirang-pirang. Karena di sekolah dikasih pelajaran, suruh ngerjakan, di rumah suruh ngerjakan PR, sore suruh les untuk menambah jam pelajaran. Sehingga anaknya ya yang pedis cilik-cilik tidak bisa gede itu orang Indonesia karena gitu. Nah, kalau saya murid itu tidak boleh. Jadi siswa SMA itu SMA 14 itu siswa favorit. Dengan saya seneng banget karena dengan kepalanya saya tidak ada PR itu masalahnya gitu. Ya, tapi nyatanya juara nasional murid saya. Saya SMA 1 juara 2 nasional, SMA 4 yang saya tinggalkan juara 1 nasional. Itu saya tanya guru-guru, dengan sistem saya kamu tidak ngasih PR gimana anakmu? Juara 1 kan? Nah, itu jadi di rumah bisa happy-happy. Nah, sekarang makanya pandemi ini ya maksimal tuh ngasih PR 2 mata pelajaran. Nah, kalau sudah tingkatannya SMP sama SMA, orang tua tidak bisa membantu itu, sudah tidak bisa ngerjakan itu. Orang tua ngerjakan soalnya di kelas 5 itu pusing orang tua. Nghabiskan budrek itu 600 itu hanya ngerjakan berapa soal. Nah, itu. Nah, jadi sehingga orang tua tuh tahu begini orang sekolah ini. Tapi juga ada orang tua yang bersyukur, wah dengan begini saya sekarang ngerti IT katanya. Oh, saya bisa mengoperasional HP. Oh, begini caranya. Ya, ketika orang tua mendampingi anaknya, oh ternyata anak-anak saya itu begini pelajaran, itu jadi tahu sehingga banyak hikmah yang diperoleh. Sebenarnya di situ orang tua pun kalau dikerjakan dengan happy ya jadi senang. Saya bermain-main sama saya ngerjakan PR berdua. Ini itu juga bisa happy. Tapi kalau dibikin sedih ya susah. Namanya sedih ya pasti susah. Ya, tapi kalau dibikin happy ya bisa terjadi. Itu saya kira akibat dari pandemi terus soal dikirim ke rumah itu yang paling susah itu guru SD. Siswa SD. Bayangkan kelas 1 itu belum bisa membaca. Tapi perintahnya di PR itu bacalah bacalah dulu soal-soal di bawah ini, kerjakan dengan urut dan tertib sesuai dengan pertanyaan. Lah, membaca perintahnya itu anak itu belum bisa. Lah kan lucu banget, nggak bisa baca kok suruh ngerjakan dengan perintah yang banyak sekali, itu sudah jengkel sekali. Akhirnya orang tua yang bekerja. Nah, itu kondisi yang ada. Tapi kembali lagi ya, ini karena tadi Mas Haryono ini musibah, ya semua jadi musibah semua. Tadi hikmahnya ya itu tadi, semua jadi ngerti kondisi sekolah, semua jadi ngerti keadaan anak, semua jadi ngerti susahnya. Itu dia juga nggak tahu. Guru ya jengkel sama saja itu. Guru setiap hari harus membuat persiapan untuk pembuatan soal dikirim. Itu guru yang nggak ngerti IT, oh itu bisa perutnya jadi di atas kepala di bawah, itu sudah pusing guru yang nggak ngerti IT. Itu maka 15 tahun yang lalu saya mengatakan kalau kamu pengen berhasil, kamu kuasai IT dan bahasa Inggris. Sekarang ternyata sudah terbukti seperti itu. Sekarang kita rasakan betul, Pak Yai ya. Iya. Oke, Pak Yai Heronnya mungkin mau nambah? Oke. Peran orang tua dalam mendidik anak sebenarnya tidak ada beda antara pandemi dan tidak pandemi, Mas. Sama, Pak. Sama-sama. Peran orang tua itu sangat dituntut dan sangat menentukan. Peran orang tua dalam mendidik anak itu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu terlahir dalam keadaan
suci. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tualah yang kemudian menjadikan anak itu jadi Yahudi, atau kemudian nanti anak itu jadi Nasrani, atau anak itu nanti jadi Majusi. Maka di era pandemi ini kita dituntut lebih menyadari terhadap peran orang tua dalam mendidik anaknya supaya betul-betul nanti anak itu menjadi anak yang solih dan solihat. Insya Allah itu Mas Akmal. Jadi dengan kondisi pandemi ini harusnya orang tua bukan yang mengeluh, Pak ya. Ya. Dalam arti justru tambah sadar memang ini harusnya memang tanggung jawab saya yang sebenarnya ya seperti ini gitu ya. Jadi memang dengan kondisi pandemi ini kita banyak disadarkan oleh Allah gitu, yang ternyata selama ini mungkin belum kita sadari sebelumnya gitu ya. Yang amanat pendidikan itu oleh Allah diberikan orang tua pada anak. Iya. Itu sebenarnya amanah yang ku anfusakum wa ahlikum naro itu ya sebenarnya termasuk orang tua mendidik kepada anaknya. Nah, itu amanah betul itu. Nah, tapi kadang-kadang orang tua justru amanah itu diserahkan kepada orang lain, merasa sudah ada yang mendidik, nah, dia lepas tangan. Nah, sekarang mereka jadi ngerti, sadar, oh ini tugas saya mendidik anak, kesempatan ada keluarga yang berkumpul begini, kami manfaatkan untuk mendidik anak. Nah, itu. Dan ini pun juga tidak akan berlangsung lama kan ya, paling insya Allah setahun. Ya tidak sampai setahun insya Allah, kalau dari pandemi kemarin kan hampir setahun gitu kan ya. Artinya insya Allah setelah ini kan kembali lagi ke sekolah ya, orang tua mungkin bisa lebih longgar lagi, tapi justru kesempatan bersama anak inilah yang jangan sampai dilewatkan, karena waktu kita bersama anak itu tidak bisa diputar kembali gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti sekarang ini nih Pak Yai Thayyibun, Pak Yai Haryono, otomatis pembelajaran tidak bisa lepas dari yang namanya gadget gitu ya, dari yang namanya handphone ataupun laptop. Bahkan sekarang anak-anak SD saja dijumpai ada yang sudah dibelikan orang tuanya handphone sendiri, karena mau tidak mau anaknya katanya alasannya untuk pembelajaran daring. Kalau nanti pinjem HP orang tuanya bilang HP-nya untuk kerja gitu ya, akhirnya anaknya dibelikan handphone sampai akhirnya anaknya kecanduan. Bahkan saya pernah nangani nih Pak Yai, ada orang tua yang telepon kepada saya, saking parahnya anak itu kecanduan handphone ya Bapak Ibu pemirsa ya, itu sampai ada anak itu hampir membunuh orang tuanya, karena ketika itu dia minta handphone yang diinginkan. Jadi memang handphonenya waktu itu handphone yang mahal gitu ya, harganya mungkin di atas 15 juta. Hari itu juga harus dibelikan, kalau enggak orang tuanya sampai mau dibunuh. Berarti ini kan naudzubillah min dzalik, efek gadget ini begitu luar biasa ya, seperti mata pisau ya, bisa bermanfaat tapi justru bisa membahayakan kan gitu ya. Nah ini menurut Pak Yai Thayyibun bagaimana nih cara mengatasi bahayanya gadget di era daring seperti ini? Jadi semua itu yang menciptakan makhluknya Allah tentu saja adalah sudah kehendak Allah. Tentang perkembangan zaman, tentang gadget ya, yang mau tidak mau harus diikuti dan harus dimiliki. Bahkan dari segi positifnya dengan adanya corona ini ya, COVID ini, itu dari segi positifnya juga ternyata anak-anak yang tadinya itu buta tentang teknologi jadi melek. Nah sekarang tapi itu bisa dipakai yang nonton porno yang negatif, nonton ini. So mulut lesan ini diberikan Allah itu sampai dikatakan dalam hadis itu kebanyakan ahli masuk neraka itu karena mulut dan farji itu. Nah, jadi kita diberi mulut ini sama dengan HP itu ya sama. Ya, maka Rasul menasihatkan mangka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau iman Allah Rasul hari akhir, kalau ngomong yang baik, kalau tidak bisa diam. Tangannya sama, tangan ini bisa untuk berbuat baik, bisa untuk berbuat jelek. Tidak hanya HP saja. Jadi ada orang ngomong, wah ini HP ini, negatifnya banyak ini. Mulut tuh negatifnya banyak. Bisa ngunak ke orang tuanya, bisa misuh ya, atau bisa macam-macam. Negatifnya juga banyak.
Lah, untuk memanage mulut itu bagaimana bisa menghasilkan pahala, menghasilkan hikmah, menghasilkan kebaikan orang lain? Ya dimanfaatkan, memberikan nasihat pada orang lain, mengajari anaknya, membaca zikir, membaca Quran. Nah, itu jadi semua manfaat. Nah, orang tua memanage anak penggunaan HP ini. Ya samakan dengan anak menggunakan lesan. Dikasih tahu HP ini bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk ini. Manfaatnya ini kamu harus memakai yang manfaat, jangan yang tidak manfaat. Sebagaimana Allah memberikan kamu rezeki kaki, rezeki tangan, berjalanlah untuk jalan yang benar, bergerak tangan untuk kebaikan, lesanmu katakan yang baik, matamu lihat kebaikan, jangan maksiat. Ya, dengarkan yang baik-baik, jangan mendengarkan hal yang maksiat. Sama. Ini si HP ini ibaratnya bagian onderdil dari tubuh kita. Itu sama. Nah, kalau orang tua bisa mengarahkan, jadi ini jangan dikira sesuatu yang sangat aneh, ajaib. Ya, biasa-biasa saja. Nah, ini bisa untuk begini, begini, begini. Sama dengan lesanmu. Lesanmu bisa untuk begini. Lesanmu bisa menghasilkan dosa, bisa menghasilkan pahala. Nah, HP ini manfaatkan untuk bisa mendapatkan pahala dan manfaat. Atau semua kemanfaatan HP ini giringlah semua untuk kebahagiaan kamu di dunia dan akhirat. Itu harus ada pengarahan dan jangan sampai memberikan pengertian bahwa HP ini sangat negatif untuk manusia itu. Tapi orang dikasih tahu ini hal yang biasa, ini kemajuan zaman. Ini mau tidak mau harus ada gitu. Kalau kita luar negeri tidak ngerti teknologi yang nunak-nunuk mau check in aja bingung ke sana kemari. Padahal di depannya itu tinggal dudul sudah keluar kartu, tapi karena tidak ngerti melompat sana, melompat sini, nubruk rondo, nubruk sini. Padahal cuma mau nombol. Cuma mau mencet itu sudah keluar, tinggal kodenya berapa dipencet sudah keluar, tapi karena tidak ngerti dia bingung. Makanya gadget penting, asalkan yang mengarahkan itu bisa. Yang mengarahkan orang tua itu bagaimana pemanfaatannya. Oke, kamu minta HP yang mahal, ya, tapi dimanfaatkan. Seperti di situ ada, di dalam ini ada bacaan Quran, ya. Ada ceramahnya Mas Thoyibun. Nah, itu yang disetel itu, jangan ceramah nenek lampir disetel. Atau jangan ceramah yang tidak manfaat disetel. Yang disetel ceramahnya Pak Haryono gitu. Tentang nikmatnya manten baru umpamanya itu. Kata Pak Haryono manten baru itu nikmatnya cuma 5%, yang 95 win wah banget ini katanya begitu. Nah, itu yang disetel bahasa begitu, jangan nyetel yang tidak manfaat. Itu tergantung pengarahannya. Seperti Allah ngasih kenikmatan kita. Saya kira sama seperti itu. Kemarin sampaikan Pak Yai ini ada benernya ya. Saya memang pernah ngalami sendiri Pak Yai, ketika anak saya usia masih kelas 1 SD, kemudian dia di situ megang handphone. Saya berpikir, ini ngopo anakku kok megang handphone? Sehingga suatu saat ketika itu saya manggil Pak Yai, Kak, ayo main bola. Ternyata handphonenya ditaruh Pak. Dari situ saya berpikir, oh berarti anak saya main handphone karena dia butuh hiburan. Dan ketika orang tua bisa memberikan hiburan itu, ternyata ya akhirnya handphonenya ditaruh, anak lebih memilih bermain dengan orang tuanya. Berarti handphone ini bisa jadi pelampiasan gitu mungkin Pak, barangkali Pak Haryono gitu ya. Mungkin Pak Haryono bisa menjelaskan kalau sudah terlanjur nih kecanduan gitu ya. Kalau tadi kan Pak Yai Thoyibun menyampaikan sebelum kecanduan anak bisa diberikan edukasi, ini handphone ada manfaatnya seperti ini dan juga memang dalam kondisi sekarang tidak bisa lepas dari namanya handphone. Kita mau ngelarang anak pun punya handphone dalam kondisi saat ini juga seperti yang disampaikan Pak Yai Thoyibun tadi juga tidak bisa. Nah sekarang solusinya bagaimana kalau sudah terlanjur kecanduan handphone? Itu yang paling berat jawabannya. Oke. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan oleh Pak Yai Thoyibun bahwa gadget ini sudah kayaknya nggak bisa dilepas dari kehidupan. Bahkan beliau menggambarkan menjadi bagian organ tubuh kita. Hanya tinggal kita memanagenya saja. Karena sekarang memang tuntutannya seperti itu. Butuh berita, memerlukan berita cepat, ya pakai gadget itu. Mau mengirim informasi secara cepat, ya pakai gadget itu. Sehingga nyaris tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya kalau kita amati penggunaan gadget itu sendiri, ada yang memang membutuhkan itu, memerlukan itu. Kalau dulu HP itu hanya HP jadul ya, hanya bisanya untuk SMS sama menerima telepon, untuk nelpon. Kalau sekarang ini tuntutannya beda lagi. Mau pesen tiket pesawat, kalau pakai HP yang dulu ya nggak bisa. Ini kemajuan teknologi seperti ini menjadi kebutuhan, menjadi keperluan yang mendasar.
Kemudian pemakaian gadget itu sendiri ada yang memang hanya untuk gaya-gayaan. Ya biar kelihatan, oh HP-mu baru ya, oh HP-mu baru ya. Kadang-kadang bermain tanpa batu kadang. Ya. Nggak ada batunya bermain gini-gini. Padahal sebenarnya keperluannya nggak sampai seperti itu, ya, hanya untuk gaya-gayaan. Ada juga yang pakai gadget itu, misalkan HP ya nggak cukup satu, ada yang pakai 2, ada yang bawa 3, ada yang bawa banyak Mas, karena kebetulan dia counter, gitu. Jadi ya bawa HP cukup banyak. Gitu. Hanya karena itu ada efek negatif di samping ada efek positifnya, sebagaimana pisau itu. Allah menurunkan firman-Nya, Allah wa anzalnal hadida fi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Allah menurunkan besi itu ada bahaya yang luar biasa untuk manusia, juga ada manfaat yang juga luar biasa. Tinggal kita mengelolanya, bisa memakai dalam hal yang positif saja ataukah malah dipakai untuk hal yang negatif. Nah, untuk mengatasi ketagihan gadget ini ada beberapa tips yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk mencegah ketagihan gadget bagi anak-anak kita. Yang pertama yang jelas harus ditanamkan kefahaman manfaat dan mudarat dari gadget itu sendiri. Yang kedua, orang tua perlu membatasi akses gadget anak. Misalkan tidak selalu memberikan uang untuk membeli internet data ya, kuota data. Tidak selalu memberi seperti itu. Umpama betul-betul memerlukan, barangkali untuk sementara waktu bisa pakai hotspot wifi orang tuanya. Ketika sudah selesai ya dimatikan. Itu termasuk tips-tips yang barangkali bisa digunakan. Kemudian yang ketiga, mengalihkan kegiatan anak-anak pada kegiatan yang bermanfaat. Contoh, karena seringnya pakai gadget itu sehingga anak itu lupa kegiatan-kegiatan ngajinya. Barangkali perlu digerakkan pengajian-pengajian sebaya anak-anak seusia cabai rawit dengan tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga anak-anak tidak merasa jemu terkurung di rumah, ya toh, hanya main gadget saja enggak. Para remaja-remaja. Cabai rawit juga, para remaja juga demikian. Kemudian yang keempat, pemberian contoh yang baik dari orang tua tentang penggunaan gadget itu sendiri. Ya, ini penting kadang ini ya. Iya, kadang orang tua itu anaknya pegang HP, ayo nyekel HP meneh. Tapi orang tuanya tidak pernah lepas dari HP. Lah ini jadi masalah, Malu-malu jadi aku. masalah. Malu-malu aku. Ini jadi masalah. Maka kalau ingin anaknya itu sembuh dari ketagihan gadget itu sendiri, orang tua harus bisa memberikan contoh penggunaan gadget yang baik kepada anaknya. Kemudian yang tidak kalah penting dari usaha lahir yang seperti saya sampaikan di depan tadi, juga kita barengi dengan menertibkan ibadah dan berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari bahaya-bahaya gadget yang ada itu. Kita tertibkan ibadah dulu, terutama ibadah sholatnya, karena dengan menertibkan ibadah sholat itu kita bisa terhindar dari kemungkaran dan faksa. Innas sholata tanha anil faksa wal mungkar. Kemudian juga berdoa, dibarengi doa, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, lindungilah saya dari jeleknya pendengaran saya. Jangan sampai punya telinga tapi hanya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak manfaat. Wa min syarri basori, dan dari jeleknya pandangan saya. Jangan sampai punya mata tapi pemanfaatnya tidak baik, penggunaannya tidak baik, hanya dipakai untuk nonton konten-konten yang porno misalkan. Itu berarti pandangan yang jelek. Wa min syarri lisani, dan dari jeleknya
lisan saya. Jangan sampai diberi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah mulut, tapi tidak bisa menggunakan secara baik. Justru dari mulut itu termasuk bisa membahayakan diri seseorang. Itu insya Allah sementara Mas Iqmal. Jadi itu pemirsa ya, beberapa tips-tips cara-cara kalau memang anaknya atau putra-putrinya sudah terlanjur ya ketagihan menggunakan gadget. Tapi yang disampaikan Pak Yai Haryono tadi memang saya menggarisbawahi yang poin terakhir tadi. Saya pernah Pak Haryono ya menangani salah seorang anak yang di situ kecanduan gadget dan game online itu sampai berani meninggalkan sholat wajib dan juga sholat Jumat. Akhirnya ketika ketemu dengan kami, terus kita kasih tips atau saran, coba diperbaiki terapi sholatnya dulu, sholat wajibnya dulu. Yang awalnya memang pakai hadiah dulu sih awalnya gitu ya. Awalnya pakai hadiah, kamu sholat tak belikan kuota. Kalau kamu belum sholat nanti kamu tidak belikan kuota. Tapi dengan dia sholat itu sendiri, akhirnya kemudian kecanduannya semakin menurun, terus sholatnya menjadi lebih tertib. Itu salah satu terapi yang powerful yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu terapkan ya, kalau kepada anak-anaknya bukan hanya kecanduan gadget aja, tapi dalam berbagai hal kan seperti itu. Atau mungkin ditambah mengadakan kegiatan penderesan Al-Quran satu keluarga. Mungkin diambil setengah jam aja untuk bergantian, bapaknya membaca, nanti ibunya membaca, anaknya membaca, sehingga ada waktu yang terkurangi untuk anak-anak yang awalnya itu full untuk bermain gadget. Mungkin gini Mas Akmal, dari satu keluarga itu bapaknya, ibunya, anaknya itu semua ya asik bermain HP semuanya. Ini kan yang diserai untuk mengatasi siapa kan tidak ada. Bapaknya di kamar, ibunya di kamar, dongguyu dewe-dewe ya, karena pada buka HP-nya maksudnya dongguyu dewe. Anaknya yo kekelen di tempat kamar yang lain. Semua membuka HP-nya dengan membuka yang tidak penting, tidak perlu. Itu sebetulnya lebih baik lagi saya sarankan keluarga itu ada sarasian keluarga, musyawarah orang tua sama anak. Ayo kita menciptakan keluarga ini keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gimana? Ayo kita ciptakan keluarga yang harmonis, yang agamis, ya, yang bernuansa rumah tangga yang kayak hidup dalam surga. Ayo anak-anak silakan usul. Aku mau usul apa? Ya bapak mau usul apa? Ibu mau usul apa? Yang mimpin bapaknya atau ibunya ya, kalau bapaknya tidak pintar mimpin ya kadang-kadang bapaknya tidak bisa mimpin ya ada ibunya. Ayo keluarga ini bagaimana kita wujudkan? Terutama mungkin bisa mengambil satu keputusan. Sekarang bagaimana kalau setiap malam ada yang jaga untuk membangunkan sholat malam. Satu tok itu sudah dulu. Sudah jangan terus ini terus. Sudah jangan banyak-banyak dulu. Kita membaca Quran sehari 1 juz, kita sholat jangan banyak-banyak nanti kewowokan ya, sudah satu dulu. Kita ayo. Pertama coba semuanya ayo wudu. Semua dilihat wudunya sudah betul-betul. Sekarang saya lihat itu di santri itu wudu dia. Ini sikut dia enggak sampai di sana. Sambil main-main atau mencuci muka itu ya enggak sampai rata, itu masih banyak pada santri. Jadi ibadah itu mulai dari masalah wudhu, masalah sholat kita tetapkan semua. Dan orang tua ya open. Anak-anak lihatan saya, orang tua kalau masalah kamu tegur bagaimana? Kita bersama-sama merapikan satu soal ibadah, dua soal hubungan kita anak, ibu, anak-anak enggak usah takut kalau menyarankan orang tua kalau sarannya baik silakan. Silakan jangan malu, jangan takut. Bapak ibu terbuka. Ya, anaknya juga, wah aku juga terbuka Pak Ibu, kalau aku tegur aja enggak apa-apa, saya tetap tidak akan mengikuti. Itu kurang ajar ya saya siap untuk ditegur juga. Jadi ada keterbukaan keluarga. Ya, terus sama-sama meningkatkan. Kalau sudah sholat malamnya tertib, tadi kan sudah disampaikan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Saya yakin itu kalau sholat itu diutamakan nanti yang lain akan yang kejelekan Allah akan menghilangkan. Itu sudah otomatis. Dimulai dari sana juga. Termasuk tadi hikmahnya pandemi ini ya orang tua memanfaatkan itu, duduk bersama, ayo merancang keluarga ini jadi keluarga yang indah bagaimana. Rumah kita bersih, suasana indah, tidak harus mewah ya, bersih, indah. Ya, kemudian hati kita juga saling memaafkan, saling membantu, anak membantu orang tua membantu anak. Ayo ini kita wujudkan bagaimana. Musyawarah itu sangat penting sekali. Dan itu anak-anak akan merasa happy sekali di rumah kayak gitu. Orang tua pun juga senang anak di rumah, tidak sering bosan karena banyak di situ komunikasi yang sangat terbuka dan menyenangkan.
Itu. Luar biasa sekali, jazakumullah khairan. Amin. Nah, selanjutnya ini kondisi seperti sekarang ini ya, terus terang ini yang dihadapi oleh anak saya dan saya yakin juga oleh putra-putri Bapak Ibu juga mungkin ada yang merasakan hal demikian sampai menyampaikan ini kapan ya coronanya hilang, kapan virusnya hilang. Loh kenapa Dek? Bosen. Enak waktu zaman sebelum virus dulu ya kan, sampai seperti itu. Dan sampai sekarang juga ada anak-anak yang mungkin tanya kapan sekolahnya mulai masuk, yang biasanya kapan libur sekolah gitu ya, sekarang kapan sekolahnya masuk kan, kebalik gitu ya, kapan pondoknya mulai dibuka, kalau dulu kan kapan ini pondok boleh pulang ke rumah. Nah sekarang karena mereka sudah jenuh ini di rumah gitu ya, mereka sudah mulai bosan di rumah, padahal sesuai ketentuan pemerintah sekarang masih dibatasi. Nah ini Pak Haryono, Pak Kiai Haryono mungkin bisa dibagikan tips mengatasi kebosanan di rumah, baik anak sebagai anak gitu ya, yang mungkin jenuh di rumah, dia mungkin merasa tidak bebas tuh ketemu orang tuanya, terus merasa mungkin ya bosen, orang tua juga mungkin malah merasa bosen karena anaknya ada di rumah terus, merasa terrepotkan dan lain sebagainya. Mungkin bisa diberikan tipsnya cara mengatasi kebosanan-kebosanan ini seperti apa gitu Pak Yai. Oke, tidak bisa dipungkiri lagi ya, dalam situasi kita selalu dibatasi gerak kita di luar rumah, bukan hanya dibatasi tapi juga diawasi ya. Sekarang ini bukan hanya dibatasi tapi juga diawasi, diubrak-ubrak, kelihatan ada kerumunan sedikit diubrak-ubrak, sehingga nyaris keberadaan di rumah itu menjadi apa ya, tekanan tersendiri ya. Bisa jadi seperti penjara rumah. Nah, kita nggak bisa nyalahkan karena kita sendiri kalau ngalami seperti itu juga suntuk ya, nggak. Namun juga perlu kita berikan tip bagaimana untuk mengatasi kebosanan di rumah itu. Ya, dibuat acara-acara yang menyenangkan di rumah, ya, termasuk ya bisa jadi ya dalam jumlah tertentu barangkali kita minta ustadz siapa datang, mubalek siapa datang ke rumah untuk menyampaikan pengajian, pencerahan, ya, untuk memberikan pemantapan agama juga tambahan wawasan. Karena selama ini mungkin acara-acara kita sering daring terus, ya, mungkin kalau hanya kunjungan satu orang kemungkinan masih bisa dimaklumi, atau mungkin dalam batasan tertentu kalau memang ada kesempatan misalkan makan bersama di luar rumah misalkan, kan tidak semuanya zona itu zona hitam semuanya juga enggak, ada wilayah-wilayah yang zonanya itu apa, hijau atau mungkin orange. Kalau masih memungkinkan bisa keluar ya, barangkali sesekali makan bersama keluarga, tidak hanya di rumah tapi barangkali perlu makan di lesehan di pinggir jalan. Ya, penting protokol kesehatan. Ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Tidak harus di rumah makan, bawa makan dari rumah tidak apa-apa. Boleh, makan di luar. Umpama makan di suasana biar berbeda. Ya, yang penting ada suasana yang berbeda dibanding di luar kalau itu makan beli es teh aja di luarnya. Ya, monggo barangkali Pak Yai Thaibun mau menambah. Ya. Jadi memang tadi saya sampaikan ya, itu menjenuhkan. Tapi kan ini tidak tidak fanatik atau harus selalu terkurung di rumah, kan masih ada kesempatan. Tadi Mas Ren mengatakan masih bisa, mungkin yang zona hijau masih bisa keluar. Terbukti ya rumah makan masih pada buka ya. Kemudian tempat rekreasi ya yang dekat, yang kita bisa terjangkau, mungkin tidak perlu memerlukan biaya yang banyak, tapi kita bisa happy di situ. Kalau anak kecil ya tempat-tempat yang kira-kiranya bisa untuk bermain anak-anak ya. Ya kalau sudah besar, sudah dewasa ya umpamanya dibiarkan sendiri, dibatasi, kamu tidak harus di rumah, kamu mau cari mungkin main dengan temannya, diskusi dengan temannya. Bahkan ya tadi Mas Rom mengatakan diadakan acara-acara yang sebenarnya kalau mau cari acara-acara yang lucu-lucu dan bermanfaat itu banyak ya. Seperti ayo sekarang kita latihan nasihat semuanya keluarga ini. Pumpung tidak keluar, gantian. Ayo sekarang bapak dulu nasihat. Ya, salamnya ora teteh. Assalamualaikum mamanya dibetulkan. Ibunya ganti sekarang, anaknya ganti sekarang. Ayo.
berapa menit nasihat sak mampunya. Nah, pupung ini kita ada kesempatan kita ketemu dengan keluarga, ayo dimanfaatkan. Jadi kejenuhan itu bagaimana bisa dihilangkan, tapi mohon maaf, dikarenakan setiap pemimpin rumah tangga itu ya belum tentu punya kemampuan mengelola keluarga itu dengan bagaimana caranya biar tidak jenuh. Bahkan mungkin mereka ya tidak punya rasa jenuh, dia tidak ngerti kok jenuh itu apa, mungkin dia di situ malah happy biar terjadi. Nah itu, tapi kalau sudah dia bisa merasakan jenuh berarti dia mengerti, oh ini apa kejenuhan ini. Karena kejenuhan itu bisa menjadikan penyakit malah juga bisa. Seperti saya ini kan lulusan LC Mas Aryan. LC ya. Lulusan corona. Nah itu lulusan saya itu corona. ditanya sama dokter. Pak Ustadz gimana? Rasanya gimana? Rasanya ini kok kepala saya sekarang pusing ya dokter. Oh kalau itu enggak apa. Loh kok enggak apa dokter? Itu Ustadz jenuh aja pengen pulang itu enggak apa-apa, enggak usah diobati itu. Pengen pulang toh? Ya, lah iya itu. Sudah enggak usah pengen pulang dulu biar enggak pusing. Jadi kejenuhan itu bisa dengan pusing. Ya, maka tapi kalau di rumah kalau orang tua itu bisa memanage menggerakkan keluarga itu bisa happy di rumah itu caranya banyak. Anak-anak punya ada di rumah yuk. Kita beresi semua rumah ini, jangan sampai ada kotoran sedikit pun. Ayo kita pantasnya ini ditata baguan rumah ini biar bagus. Ayo, semua, ayo makan bareng-bareng bersama. Nah, siapa yang punya ide kita keluar makan di mana? Karena kita mau jajan tidak punya uang, bawa aja nasi dari rumah. Ayo, nanti makan di bawah pohon beringin di mana yang kita bisa menikmati udara ini. Kalau orang tuanya cerdas mungkin bisa punya ide-ide yang banyak ya. Mau diolah apa aja kalau memang orang cerdas bisa aja. Tapi memang orang tua yang tidak mampu seperti itu ya amal solih ya pengurus-pengurus di kelompok-kelompok atau ya itu memberikan wawasan pengertian bagaimana biar hidupnya tidak jenuh ya. Tapi kalau kayak kita saya kira acaranya banyak membuat tidak jenuh tuh saya kira banyak perlombaan duluan ngapalkan Asmaul Husna secara online apalah itu saya kira membuat acara banyak biar tidak jenuh itu saya kira itu. Ya, jazakumullah khairah. Nah, seperti disampaikan oleh Pak Yai Thayyibun tadi terkait mungkin karakter orang tua itu kan berbeda-beda. Ada yang enjoy aja seperti ini, malah merasa seneng, alhamdulillah bisa kumpul bareng anak gitu ya, bisa sering canda tawa, bermain bersama. Tapi juga ada orang tua itu yang dalam kondisi pandemi seperti ini ya terpengaruh emosinya gitu ya. Jadi gampang terpancing emosi gitu. Karena bisa jadi faktor bukan hanya anak di rumah yang mungkin merepotkan gitu ya dalam tanda kutip ya. Bisa juga karena faktor ekonomi juga gitu loh. Faktor ekonominya sudah terpengaruh, bermasalah, dibawa ke rumah, ketemu dengan anak-anaknya, mungkin anak-anaknya ya di rumah ya seperti itu, malas-malasan dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah dengan tugas-tugas dari sekolah yang begitu banyak gitu ya. Bahkan saya kemarin itu pernah nunggoni anak saya itu ketika ujian semester itu, Masya Allah Pak Yai, soalnya itu banyaknya. Sampai saya itu membaca soal itu, ini soalnya ini adalah anak saya masih kelas 1 loh pemirsa ya. Tapi soalnya itu lucu-lucu. Misalnya ada soal itu, suara balon meletus adalah A, dor, B, dir, C, dur gitu ya. Lah saya bingung jawabnya piye gitu ya. Lah anak saya ya pinter. Lah kalau balonnya besar dor, balonnya kecil dir kan gitu ya. Akhirnya malah saya jadi terhibur sendiri gitu ya. Wah ini kok ya aneh-aneh gitu ya. Nah sekarang gimana nih cara ngatasin ya stres atau emosional orang tua yang di situ dalam kondisi pandemi seperti ini otomatis mungkin bisa jadi terpengaruh seperti itu. Mungkin Pak Haryono bisa menjelaskan terlebih dahulu. Iya. Sering di grup-grup WhatsApp itu ada yang nge-share orang tua lagi pusing ngajari anaknya sampai malah maki-maki menteri pendidikan lah, maki-maki presiden lah, ini kebijakan apa, wis macam-macam ya nah. Yang maki-maki menteri sosial. Kemudian ada juga yang nge-share video kemarahan orang tua terhadap anaknya yang disuruh belajar itu nggak mau, pukul pantatnya, maki-maki macam-macam. Ya. Ada yang karena anaknya diajari nggak bisa-bisa, kemudian timbul emosi orang tua. Dalam hal ini orang tua harus bisa mengelola emosinya. Yang pertama harus bisa memahami kondisi anak, bahwa tidak ada anak yang lahir
kemudian dengan kapasitas otak yang jenius semuanya enggak semuanya begitu. Umpama ada satu, itu pun yang lainnya masih banyak yang tidak jenius seperti itu. Itu yang harus difahami. Bahkan kecerdasan orang tua dengan anaknya sendiri juga beda. Nah, biasanya dalam situasi seperti ini, orang tua nuntut pola pikir anak ya seperti pola pikir orang tua. Saya bisa jawab seperti anak saya, ya harus bisa jawab. Padahal kemampuan anaknya sendiri tidak sejauh itu. Ini yang harus dipahami oleh orang tua. Yang kedua, orang tua juga harus bisa niati untuk sama-sama belajar. Gitu. Sama-sama mengerjakan matematika. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Yaituyibun, soal anak kelas 2 sekarang ini, kelas 2 SD maksudnya, ini pertanyaannya sudah sedemikian sulitnya. Ya, kadang kan, iya memang S2 Mas, sulit sekali. Ya. Memang pertanyaannya itu kelasnya kelas S2, sulit sekali. Kadang orang tua menuntut anaknya bisa mengerjakan dengan benar, padahal orang tua sendiri nggak tahu benarnya itu seperti apa, kadang nggak tahu. Yang muncul adalah emosi. Dalam hal seperti itu bisa juga barangkali untuk mengatasi kebosanan anak, kemudian orang tua biar tidak emosi terus, barangkali sesekali ngundang guru les atau apa, kalau memang ada kemampuan untuk mendatangkan. Jangan paksakan orang tua meminta anaknya untuk bisa, sedangkan orang tua sendiri belum bisa memberikan solusi untuk anaknya. Barangkali perlu sesekali mendatangkan guru les atau apa, membimbing anaknya. Insya Allah itu mungkin. Kalau mungkin Pak Yai itu pun bisa menambahkan, mungkin kalau tadi Pak Haryono dari segi untuk pembelajaran anak, nah ini barangkali mungkin dari segi ekonomi gitu ya. Kan kadang-kadang ada juga yang seperti ini Pak Yai, sudah ekonominya cepet gitu ya, kondisinya susah, terus pulang-pulang mungkin ketemu istri juga cepet gitu, akhirnya pelampiasannya ke anak, kan bisa jadi seperti itu. Mungkin dari Pak Yai bisa. Saya kira orang itu tanpa pandemi pun gitu itu keadaannya ya. Jadi gini, pandemi ini yang perlu disadari orang tua ya, yang perlu disadari orang tua bahwa peristiwa ini tidak dialami sendiri. Jadi untuk menghibur diri ya, ini teman-teman semua merasakan ini. Jadi jangan dikira yang sedih itu kamu toh. Orang-orang susah itu juga sedih di mana-mana itu sama seperti dia. Jadi kadang-kadang orang itu merasakan bahwa saya ini sudah penderitaan yang paling hebat ya saya ini. Padahal selain dia itu banyak yang lebih. Nah orang itu kadang-kadang melihatnya dirinya sendiri susah dan melihat kebahagiaan orang lain toh, sehingga kurang bisa bersyukur sehingga adanya suntuk. Contohnya begini, pagi-pagi ya, ada orang jualan kaset itu, orang jualan kaset di pinggir jalan nyetel lagu, ya nyetel lagu apa dangdutan, ya dia jogetan di situ sambil nyetel dangdut itu, ya toh. Nah, pagi-pagi jam 7 sudah jogetan di pinggir jalan, itu. Masa muda, nyanyi sendiri. Terus yang satu ada sopir beca. Genjot janda 2 gemuk-gemuk, wah bawa. Nah, terus si sopir becak ini melihat orang nyanyi-nyanyi, masa muda, masa yang penuh romantis. Si itu sopir becak ngomong, Masya Allah, orang kok bahagianya pagi-pagi sudah jogetan dangdutan, aku genjot beratnya kayak gini, dia malah jogetan, nikmatnya orang itu yang sopir becak. Yang jogetan melihat sopir becak genjot janda 2, ngomongnya apa? Masya Allah, pagi-pagi sudah ngenjot janda 2 itu. Wah, itu sudah dapat untuk sarapan itu. Mesti biayanya banyak itu, gemuk-gemuk 2 itu berapa itu? Nikmat sopir becak itu. Si sopir becak itu melihat orang nyanyi jogetan ya pengen, dia merasa lebih bahagia daripada sopir becak. Si yang dangdutan kepengin kayak sopir becak, ngenjot janda dapat uang. Nah, sehingga orang itu hanya melihat orang lain itu lebih bahagia daripada dirinya. Dia juga melihat lebih bahagia, jadi orang 2 itu sengsara semua itu karena tidak mensyukuri apa yang telah didapatkan. Maka sebaiknya apapun yang terjadi, pertama syukur dulu. Apalagi kalau keluarganya sudah beriman, bersyukur dulu, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Terus yang kedua, menyadari bahwa cobaan ini menimpa pada semua orang, tidak hanya dirinya sendiri.
Saya kira yang kayak susah kayak saya juga banyak. Nah, itu mungkin bisa dihibur, WA temannya, gimana keadaanmu? Saya gimana ya, sharing mungkin. Aku gimana ya, anak saya begini, kondisi gimana? Aku malah nemen, Bu. Mungkin begitu. Lah jawaban itu, oh ternyata aku masih ringan. Itu bisa membagi pada teman-teman, mengabarkan gimana kabarnya, kondisimu di situ bagaimana. Alhamdulillah, di sini begini, tapi saya syukur aja lah, yang penting sehat. Nah itu mungkin bisa menggurutnya, wah aku yang penting sehat ya. Ya jadi karena sehat itu karena tidak dihitung sebuah nikmat yang luar biasa kadang-kadang. Nah itu langkah-langkah bagaimana untuk tidak selalu emosi. Ya karena orang emosi itu biasanya ya dia merasa bahwa ini dunia ini saya yang paling. Perasaannya dia sudah orang yang paling sengsara di dunia. Padahal di atasnya dia masih banyak sekali yang lebih sengsara. Nah itu kayak gitu tuh harus bisa ngerem dirinya sendiri dan bisa berwawasan. Kembali lagi itu juga tergantung kemampuan orang tua di dalam memanage dirinya juga. Itu pengaruhnya besar sekali. Berarti kalau saya ambil intinya yang penting dicari jalannya syukur gitu Pak ya, biar enggak emosi gitu ya, enggak gampang emosi. Nah, termasuk akhir-akhir ini begini Pak Yai. Ada beberapa orang tua gitu ya, saya tidak mengatakan banyak, tapi ada beberapa gitu, karena lebih dari 1 bahkan lebih dari 10 yang kami terima informasinya, termasuk keluhan-keluhan dari beberapa pemirsa mungkin yang masuk kepada kami, itu terkait di kondisi pandemi seperti ini, di mana sekarang sekolah itu harus daring, ya, harus di rumah, kemudian orang tua banyak yang mengeluhkan ada perubahan akhlak atau kepribadian dari anak. Yang tadinya ketika sekolah itu masuk mungkin merasa di situ terbina oleh gurunya ketika di sekolah bab masalah budi pekerti dan akhlaknya, tapi begitu mereka sekarang ini di rumah, justru yang harusnya ketungguan orang tua ini kan malah lebih terawasi kan gitu ya. Tapi banyak orang tua yang mengeluhkan kondisi akhlak anaknya dan juga kondisi ibadahnya justru malah menurun, ketertiban ibadahnya menurun. Ini bagaimana Pak Yai menanggapi fenomena seperti ini? Ya. Sekolah saya SD ketika dulu Ramadan itu oleh Gus Dur presidennya diliburkan sebulan penuh. Ternyata setelah Lebaran itu masuk, anak itu kembali seperti sebelum masuk sekolah dulu. Jadi kembali kayak sebelum masuk, jadi kembali nol lagi, jadi kembali gerakannya, omongnya itu kembali seperti semula. Itu berarti tidak tune in antara pendidikan di sekolah dengan orang tua. Jadi orang tua berarti hanya menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Sudah aku bayar didikin anakku, saya tidak mau tahu. Sehingga setelah sekolah libur di rumah tidak terbina, tidak terdidik, tidak dilanjutkan, pendidikan di sekolah itu tidak dilanjutkan oleh orang tuanya. Setelah masuk sekolah kembali ke awal lagi. Nah ini berarti peran orang tua yang kurang. Maka sebaiknya di tempat-tempat pendidikan harus sering berkomunikasi dengan orang tua guru itu supaya monitor anaknya bagaimana perkembangannya, itu sangat penting sekali. Apalagi penanaman akhlak budi pekerti itu kalau di SD ya atau sekolah itu SD, SMP, SMA itu masih ada pendidikan ya, pendidikan dan pengajaran. Kalau sudah mahasiswa itu mengajar, tapi kalau SD, SMP, SMA itu masih ada mendidik dan mengajar. Itu harus, penanaman itu harus ada di sekolah. Begitu tertib, tapi di rumah tidak dilanjutkan. Bahkan orang tidak mencontohi. Contohnya begini, murid saya di SD BIT itu makan di rumah makan. Setelah selesai, itu piring dibawa, mau dibawa ke wastafel, mau dicuci. Bapaknya, mau kemana kamu? Ini mau mencuci piring. Oh ini rumah makan, ini sudah ada tukang cucinya sendiri. Wah itu katanya Pak Toyibun suruh nyuci sendiri itu nih. Nah, itu kan kalau di rumah ini sudah ada. Sebetulnya andai kata itu orang tua yang biarkan ya tidak apa-apa sebetulnya. Biar dibersihkan apa-apa. Karena akhlak di Indonesia ini terutama masalah kebersamaan atau kepedulian memang sangat kurang. Saya di Perancis heran begitu makan di di restoran ya, tidak hanya Kentucky aja, di semua restoran itu sehabis makan itu meja itu bersih, dibersihkan sendiri oleh yang makan itu. Jadi kotoran-kotoran diambil masukkan dalam sampah karena sudah disediakan sampah di situ. Saya jajan di Kentucky di situ udah begitu lihat, saya dikasih tahu teman saya dari Perancis, Pak Taibun kotoran dimasukkan, lihat tuh semua dimasukkan semua. Oh, jadi self service di situ tuh dari dirinya sendiri.
Itu kalau di luar negeri, di Indonesia makan di hotel-hotel tinggal pergi. Sudah. Nah, ini sebuah kebiasaan yang kurang baik sebetulnya. Nah, coba kita juga membiasakan kalau kita itu ke rumah makan, coba kita contohi orang Indonesia itu. Kita contohi, kita kotorannya, kalau kotoran ya, kalau umpamanya piring apa ya kita rapikan ini, terus kalau memang kotoran yang harus dibuang, coba kita buang. Yang kotoran pantas di piring seperti sisa-sisa apa ya biarlah, tapi untuk kotoran yang harus dibuang kita buang. Tapi orang Indonesia yang mencontohi cuma 2 orang ya susah tuh namanya rampungnya. Nah ini itu fakta, itu salah satu contoh apa namanya penanaman untuk kebersihan, kepedulian. Sebetulnya begini ya, apa namanya membiasakan akhlak itu, kebaikan-kebaikan itu sebetulnya dari pertama yang sangat mendasar itu supaya mensyukuri wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa-apa yang Allah berikan pada kamu, apa kamu tidak melihat? Kamu kan masih punya tangan, kaki, sehat. Kenapa kamu makan, habis makan ditinggal di meja? Kan ada pembantu, jangan. Pembantu pekerjaan masih banyak. Ayolah, bawa piringin di tempat cucian. Anaknya sudah dibiasakan, orang tuanya mencontohi, habis makan, ya di luar negeri tidak ada orang punya pembantu rumah tangga. Ya, jadi orang tua, kata gubernur di rumah makan ya dicuci sendiri. Ya, di Jerman itu ya namanya apa petinggi di di gubernuran mau jajan ya antri. Di sini ketua RT aja dahulukan, Pak RT duluan. Di sana tidak, gubernur antri makan. Kalau sudah ya dibersihkan sendiri. Jadi di sana tidak ada pembantu, hidup tuh hemat, tidak banyak untuk membayar. Dan ya kalau di di kita tuh masalah yang perlu banyak dibenahi, kalau orang terutama orang Jawa dan orang Indonesia semua ya, itu kalau sudah punya kemampuan ekonomi sedikit sudah cari pembantu 5, 6, dia mau datang dari kantor kemana Bapak? Istirahat. Wah itu orang kan kayak gitu, sampai di rumah sudah istirahat, tidak mau apa-apa, makan ditinggal nanti. Padahal kalau kita memberi contoh, seberat apa toh ngangkat piring sama sendok ke tempat cucian, dicuci langsung wah itu efektif sekali ya. Tidak perlu meja itu banyak kotoran, tidak perlu. Anak kita biasakan seperti itu. Nah, di sekolah diajari seperti itu, tapi di rumah tidak diteruskan oleh orang tuanya. Game sudah. Setelah sekolah kembali lagi seperti semula. Berarti di sini peran orang tua sangat berpengaruh, Pak. Pendidikan rumah itu lebih penting daripada pendidikan di sekolah. Itu. Jadi ketika anak di situ akhlaknya menurun atau kebiasaan ketertiban ibadahnya menurun, berarti bisa dikatakan faktor orang tua itu paling dominan gitu. Dominan. Mungkin Pak Yai Haryono bisa menambah? Oke. Yang jelas penanaman akhlak mulia atau akhlakul karimah kepada anak itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nggak bisa kemudian, wah nanti anak saya kalau besar juga ngerti dengan sendirinya. Nggak bisa. Hal itu nggak bisa. Karena akhlak manusia yang Allah berikan kepada hambanya itu satu sama lain takarannya nggak sama. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Allah membagi akhlak budi pekerti kalian itu gambarannya sebagaimana Allah membagi rizki pada kalian. Ada orang itu yang diberi harta yang berlimpah, kaya, ngitung duit aja perlu pembantu, ngitung duit aja perlu pembantu, punya karyawan untuk ngitung duit. Ada yang ya biasa-biasa saja, ada yang kehidupan sehari-harinya itu ekonominya termasuk orang-orang elit, Mas, termasuk orang-orang yang berekonomi sulit, ya, sehingga ya jelas rumahnya mewah, ya, mepet sawah. Ada ketimpangan yang begitu jauh. Dalam akhlak pun demikian. Ada orang yang bisa sopan santun, toto kromo, kalau ketemu orang yang lebih tua salaman, dicium tangannya, lewat juga agak menunduk sedikit. Ada yang nggak mau tahu, ketemu pengurusnya juga ya selewat gitu saja. Nah dalam hal ini nggak bisa kemudian kita nanti kalau sudah besar juga bisa dengan sendirinya, kita nggak bisa berpedoman seperti itu. Pembentukan karakter atau akhlakul karimah yang terus menerus kemudian nanti menjadi karakter itu harus diupayakan, dan itu nggak bisa instan sekali jadi, tidak, continue,
harus terus menerus sampai betul-betul menjadi kebiasaan yang terus dilakukan, menjadi karakter bagi anak kita. Nah, supaya orang tua itu termotivasi untuk selalu giat dan selalu berusaha menanamkan akhlak yang baik kepada anaknya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manahala walidun waladan afdhola min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik, yang lebih pol dibanding pendidikan budi pekerti. Nah, ini yang harus dipahami oleh masing-masing orang tua. Ketika orang tua itu berusaha mendidik anaknya dengan budi pekerti yang baik, agar anaknya nanti memiliki akhlakul karimah yang kemudian itu menjadi tertanam dalam dirinya, menjadi karakter anak, karakter yang baik. Orang tua menjadi lebih senang, berarti semakin banyak pahala yang diberikan, yang disimpan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la ayyu'addibar rajulu waladahu khairun min ayyatasaddaqa bisoin. Niscaya jika seorang laki-laki itu mengajari budi pekerti terhadap anaknya, mengajari akhlakul karimah pada anaknya, itu pahalanya lebih baik daripada dia sedekah satu sok makanan gitu. Ngajari anaknya kalau ketemu pengurus nanti salaman ya, itu termasuk adab budi pekerti. Itu kalau anak bisa mengerjakan, berarti orang tua sudah dapat simpanan pahala. Semakin banyak budi pekerti yang ditanamkan orang tua pada anak, berarti semakin banyak simpanan. Keberhasilan penanaman budi pekerti itu dilihat dari perubahan sikap. Yang tadinya sering teriak-teriak, sekarang bisa agak pelan kalau memanggil temannya. Ketika dulu ketemu orang yang lebih tua, ketemu pengurus atau orang yang dituakan, dulu cuek saja, sekarang sudah mau menyapa, mau salam, jabat tangan. Itu berarti merupakan keberhasilan dari penanaman akhlak pada anak. Dan itu harus dimulai dari rumah, juga ada kesinambungan dengan di tempat belajarnya, di sekolah atau tempat pengajiannya. Insyaallah. Oke, luar biasa. Saya menambah Mas Akmal ya. Jadi budi pekerti itu ada dua cara yang harus dilakukan. Yang pertama, ilmu pengertian mana yang baik mana yang salah ditanamkan. Kemudian yang kedua, pembiasaan. Anak itu dibiasakan oleh orang tuanya, dikasih tahu bahwa kamu boleh masuk rumah harus melompati pohon kelapa ini. Kalau kamu bisa melompati, ya kamu baru boleh masuk rumah. Pertama pendek ya gampang melompati. Terus dia mau masuk melompati terus. Lama-lama pohon kelapa ini tinggi pun dia bisa melompat karena terbiasa. Binatang-binatang yang sirkus itu tidak pendidikan, itu kebiasaan. Jadi setiap ada suara begini, oh ini saya harus nutul ini 3 kali. Setiap ada kata-kata begini, itu pembiasaan. Binatang itu dibiasakan, itu bisa melakukan karena terbiasa. Jadi dalam akhlak ini ya harus membiasakan. Kamu masuk rumah harus salam. Masuk rumah ada orang, tidak ada orang harus salam. Kalau tidak biasa, kaku itu, salam tok itu kaku. Meikum itu artinya apa? Masuk rumah, meikum. Kok meikum itu loh ngapa? Ada melekum. Mele-melemu itu masuk rumah melekum itu banyak karena tidak terbiasa. Dibiasakan salam itu fasih, tertib, masuk rumah selalu assalamualaikum. Kalau tidak ada penghuninya, malaikat yang jawab. Dibiasakan. Kemanapun anak pamit sama orang tua, cium tangan, assalamualaikum. Ketika dia saatnya pulang tidak pulang, dikasih tahu doktrin, kamu kalau tidak sesuai dengan schedule yang ada, kamu harus ngasih orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu, saya agak terlambat karena ada hari ini. Sehingga orang tua itu selalu memonitor anak, anak saya di sini, tidak menyedihkan orang tua. Itu pun kalau tidak terbiasa tidak bisa. Semua dibiasakan. Kalau tidak diingatkan, kamu belum salam. Mundur, keluar dulu, salam dulu baru masuk. Keluar, salam. Jadi bagaimana dia terbiasa mengerjakan kebaikan itu, selain ini benar salah, kebenaran dibiasakan. Nah, sehingga dia sudah otomatis. Jadi dia itu anak-anak kecil itu lewat tempat orang tua itu sampai gini gitu karena di SD sudah diajari.
Sampai saya lihat di Jumatan ya, anak kecil itu mau keluar duluan padahal dia sopnya di awal. Itu mundur itu dari sop panjang sana itu terus dungklu terus sampai kayak mau berangkang itu karena dia ini merasa anak kecil, ini orang tua itu mundur sampai di depan pintu baru dia berdiri. Itu karena di sekolah dibiasakan. Nah, itu sih pembiasaan kebaikan di rumah tangga itu, termasuk itu cuci piring itu dibiasakan. Sampai di sekolah ada nyanyian-nyanyian. Itu. Jadi kalau dulu memang sekarang pendidikan tuh aneh. Dulu dibiasakan ya. Dulu kalau sama si SD itu mau pembelajaran pertama itu ada nyanyi. Siji loro telu tangane sedeku mirengake bu guru menawa didangu. Papat nuli limo lenggahe sing tata aja padha sembrono mundhak ora bisa. Nah itu dulu dinyanyikan. Saya pernah juga dulu itu. Ya, kalau besok hari Minggu ini hari Sabtu do nyanyi-nyanyi. Apa namanya, sesuk dinane Minggu aku kabeh ora mlebu ana ngomah umbah bantu ibu asah itu dulu dinyanyikan gitu. Saya kira nek nyanyi ngono kuwi gurune ra iso sekarang itu nyanyi kayak gitu itu. Gurune aja mungkin enggak tahu lagi itu dinyanyikan juga dilakukan. Iya. Nah, sekarang kalau besok libur malah gurdon juga dhewe sesuk prei guru ngono tok orang kena. Hati beda dengan dulu nyanyinya itu kayak gitu itu. Jadi apa namanya enek ngomah humbah-humbah karo ibu ngewangi ibu asah-asah. Itu rambut berintik jungkatono itu kuku dawa ketokno rambut berintik jungkatono itu dulu dinyanyikan sehingga orang itu dinyanyikan dan dipraktekkan. Iya. Sekarang masih ada anak SD itu yang menyanyikan lagu menawi diparingi matur nuwun menawi lewat wonten ngajenge tiyang sepuh kula nuwun. Ini jek enek saiki itu sekolah kayak itu diarani sekolah kuno padahal itu pendidikan akhlak yang bagus. Sekarang anak-anak lagunya lagu Blackpink gitu lah. Aduh, ada lagu Korea kan gitu ya. Ini kita sampai jam berapa nanti Pak Yai? Ya 9:30. Ya 9:30 ya. Nah, sebelum ditutup ini kami menyapa Bapak Ibu pemirsa semuanya ini yang begitu luar biasa dari berbagai macam penjuru. Kami lihat di sini ada Pak Tonang, ada Pak Mubasir ini ya. Pak Mubasir ada tadi di situ kami lihat ya dari Tangerang gitu ya. Tangerang Timur dan juga dan lain sebagainya. Banyak ini ya, ada 1000 partisipan plus ini masih satu akun yang di depan kami mungkin Wonogiri masih ada Wonogiri Timur itu. Wah, iya. Pak Yai itu. Iya. Nah, baik sebelum kita tutup mungkin nanti ada closing statement mungkin dari Pak Yai Haryono dulu nanti dilanjutkan oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Thayyibun untuk bisa memberikan motivasi kepada orang tua ya dalam kondisi seperti sekarang ini sebagai pendamping belajar dan juga sebagai pendamping ibadah bagi anak-anaknya agar tetap bisa semangat, agar tetap bisa di situ termotivasi gitu ya, bahagia bisa menemukan jalannya syukur. Silakan mungkin disampaikan oleh Pak Kiai Haryono terlebih dahulu, nanti bisa disambung oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Thayyibun. Oke. Alhamdulillah jazakumullahu khairan Bapak Ibu, para pemirsa semuanya yang begitu luar biasa antusias mengikuti acara pada kesempatan ini. Dari saya secara pribadi agar Bapak Ibu dalam membina putra putrinya tetap bisa semangat, yang pertama difahami bahwa mendidik anak itu adalah tanggung jawab orang tua kepada anaknya, karena anak itu adalah amanat dari Allah yang mana keberhasilan pendidikan anak itu sendiri nanti akan dipertanyakan di sisi Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Itu yang pertama yang perlu difahami. Yang kedua, keberhasilan mendidik anak itu menjadi pahala tersendiri. Kalau kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang solih, nanti orang tualah yang akan memetik hasilnya, memanen hasilnya. Jadi ketika anak itu kita didik bisa membaca Al-Quran,
kemudian anak itu selalu deres Al-Quran, syukur-syukur kemudian punya kemampuan untuk menghafalkan Al-Quran, lalu dia bisa mengamalkan isinya Al-Quran, maka yang dapat hasil nanti ya, di samping dia sendiri dapat hasil, kita sebagai orang tua juga akan mendapatkan hasil. Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang baca Al-Quran kemudian mengamalkan isinya Al-Quran, maka nanti kedua orang tuanya akan diberi mahkota di hari kiamat. Itu supaya dijadikan motivasi untuk mendidik anak-anaknya. Kalau ternyata dalam mendidik anak itu mengalami hambatan, coba koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Apa kamu balik setempat, ataupun mungkin teman-teman yang punya kemampuan dalam pendidikan, mungkin diajak dimintai konsultasi bagaimana mengatasi keadaan anaknya ini. Jangan kita tidak bisa kemudian pasrah begitu saja, jangan. Kalau kita tidak bisa dan teman kita bisa, kenapa kita tidak minta bantuan orang lain? Karena teman yang lain pun saya yakin juga siap untuk membantu, dengan harapan nanti anak-anak semuanya punya kemampuan yang terkelola dengan baik, tersalurkan dengan baik, sehingga nanti nggak ada yang tertinggal. Insya Allah itu Mas Akmal. Jazakallahu khairan Pak Kiai Haryono. Monggo Pak Kiai Thayyibun. Para peserta semuanya, terutama para orang tua dan yang belum tua, semuanya mengikuti. Jadi kondisi COVID ini adalah ujian dari Allah. Jadikanlah pancatan untuk pertama, taqarrub ilallah. 2, memperbanyak doa dengan kondisi seperti ini. Yang ketiga, lebih memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah dan lebih mengkondisikan bagaimana rumah tangga itu bisa hidup harmonis. Ini sarana yang sangat-sangat tepat untuk kita. Ya, karena kita dalam keadaan seperti ini itu dengan berdoa itu sendiri ibadah, kita jadikan pancatan kepada Allah untuk banyak doa. Doa itu sendiri ibadah dan doa kita pasti dikabulkan Allah. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Allah juga memberikan solusi wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong pada Allah dengan sabar dan sholat, dengan berdoa, dengan sholat, dengan tawakal. Jadi momen ini jadikan momen peningkatan keimanan kita masing-masing di rumah tangga, jadikan momen peningkatan hubungan yang sangat harmonis dalam keluarga, jadikan momen untuk kesempatan mendidik anak semaksimal mungkin, mengetahui betul anaknya seperti apa, sehingga bisa memanfaatkan dengan COVID ini kebaikan-kebaikan kita peroleh, hikmah yang kita ambil hikmahnya. Dan supaya diketahui ini tidak perorangan, semua sama-sama merasakan cobaan ini. Jangan merasa itu hanya bapak perorangan, ya merasalah bahwa semua mendapatkan cobaan seperti ini, maka silahkan fastabiqul khairat, minta pertolongan, perlindungan kepada Allah, karena penyakit ini adalah datangnya dari Allah, dan semua permasalahan apapun yang bisa menyelesaikan itu Allah, bukan siapa-siapa. Ya, Allahus Somad, Allah topnya tempat meminta. Nah, jadi kita ambil hikmah seperti ini. Nah, terus nanti kalau sudah corona itu selesai, kita ambil hikmahnya, kita bersyukur kepada Allah karena corona sudah selesai, meningkatkan lagi ibadahnya. Jadi orang iman itu kondisi seperti apapun, dimanapun, kapanpun kita manfaatkan, kita ambil hikmahnya untuk selalu mendekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, sholat sunnah, minta kepada Allah, sehingga semua kondisi apapun kita sikapi dengan positive thinking, husnudzon billah, insya Allah kita hidup bahagia di dunia, di akhirat masuk surga selamat dari neraka. Semoga keluarga Bapak Ibu sekalian semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan semua menjadi orang-orang yang ahli ibadah sampai husnul khotimah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Luar biasa sekali Bapak Ibu semuanya pada kesempatan malam hari ini. Tentunya saya yakin pengen lebih panjang lagi gitu ya, karena masih banyak bahasan-bahasan yang belum terbahas pada malam hari ini. Sekaligus kami menyampaikan permohonan maaf dari admin sekaligus sebagai
yang menerima registrasi dari Bapak Ibu, karena ternyata belum semua peserta yang sudah registrasi bisa masuk karena begitu banyaknya. Ternyata ini sudah sampai 3 titik. Jadi satu titik itu ada 1000 gitu ya per titik itu. Dan kami menyampaikan permohonan maaf dari beliau Bapak Haji Baksori, termasuk juga Bapak Nanang, dan menyampaikan salam dari beliau dan mengucapkan syukur alhamdulillah jazakumullah khair atas atensi yang begitu luar biasa dari Bapak Ibu semuanya. Ada yang dari Palu, kami lihat di sini ya. Assalamualaikum Palu. Nah, alhamdulillah meskipun di Palu tapi tetap semangat gitu ya. Ada juga yang di Balikpapan, meskipun di Balikpapan tetap semangat gitu ya. Ada dari Waijepara, Lampung, Bandung Selatan, Semarang, Mojokerto, ya masih banyak sekali yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Jumapolo, ada ya Mbak Pipit, ada Bu Pipit. iya ada Bu Pipit. Mojokerep Timur gitu ya, Antok Semarang, banyak sekali ternyata yang di sini begitu antusias. Ini yang di depan kami baru satu titik ya, belum titik yang lainnya yang tidak bisa kami sapa. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan atas atensi. Termasuk ada yang berkelak tidur ngelikar sarungan ada. Oh iya. Ya berbagai macam gaya. Oh alhamdulillah dari Papua itu Pak, Papua Nabire ya. Assalamualaikum Papua, masya Allah. Berarti di sana sudah sangat malam ya, tapi antusiasnya begitu luar biasa dari Papua, masih berkenan untuk mengikuti acara pada malam hari ini, luar biasa. Jambi ya, dan lain sebagainya. Sekali lagi kami ucapkan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan untuk para peserta, dan tentunya kami ucapkan syukur kepada beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Thaibun, Bapak Kiai Haji Haryono Ihsan yang telah berkenan untuk berbagi kepada kita semuanya. Mudah-mudahan sharing kita pada malam hari ini bisa bincang santai bersama pembina PPG Pusat ini memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Dan silahkan nanti Bapak Ibu bisa memberikan saran, masukan di kolom komentar. Kami mohon maaf untuk sesi yang perdana kali ini kita belum membuka sesi tanya jawab. Insya Allah di sesi yang berikutnya, di pertemuan webinar yang berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu bisa mengusulkan kapan ya webinar ini akan dilangsungkan lagi, apakah sebulan sekali, seminggu sekali gitu ya, atau mungkin setiap hari gitu ya, atau mungkin 2 bulan sekali. Di mas-mas operatornya ini sudah pada ketawa-ketawa gini ya, karena otomatis berarti kalau setiap hari amal solehnya semakin banyak. Sekali lagi alhamdulillah jazakumullah khairan, termasuk untuk para operator yang telah berjuang luar biasa untuk melancarkan acara webinar pada malam hari ini. Saya Akmaluddin Akbar selaku pembawa acara mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.